tiba kayak ada suara langkah kaki, terus ada ya ngelihat hal-hal yang goib gitu. Halo guys, selamat datang di podcast Fadila Helmita. Sekarang saya sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Dara Puspita Aulia. Guys, Halo Dara, apa kabar? alhamdulillah baik nih. Kesibukan selama pandemi ini apa aja sih? Banyak sih ya, dari kita mulai belajar masak, terus juga beres-beres rumah. Jarang tuh kan kayaknya Iya. kalau kita kayak anak perawan ini susah banget tuh namanya beres-beres rumah, masak-masak gitu kan. Jujur ya. Terus apa lagi? Banyak sih pengalamannya setelah di rumah ini, lebih dekat sama keluarga juga. Oh, berarti sekolahnya belajarnya daring ya, dari lewat handphone gitu. Nah iya, tapi karena daring kan lebih susah gitu ya kalau bagi kita, apalagi untuk kita yang udah mau lulus nih. Iya. Kayak Dara kan udah kelas 3, udah mau lulus juga gitu tuh. Susah dong gimana caranya supaya bisa nanti dapat nilai yang bagus kan di ujian kita, sedangkan kita aja nggak dapat bimbingan dari guru gitu loh. Kesulitannya dalam belajar daring ini gimana? Berpengaruh gak sih sama nilai yang didapat? Sangat berpengaruh sih menurut Dara, karena apa yang kita dapat dari pembelajaran kita sendiri tuh nggak mungkin nggak masuk semua gitu loh. Kan beda kalau sama di sekolah. Kalau di sekolah kita ada guru, ada teman-teman. Kalau guru ngejelasin kita bisa langsung tanya setelah guru itu menyelesaikan penjelasannya. Kalau di rumah kan susah ya, mau nanya juga siapa tahu ini kayak gini katanya, kita kan belum tentu ngerti juga, jadi lebih susah itu sih. Jadi komunikasinya agak terhambat ya sekarang. Iya betul. Terus selama belajar daring ini kan pasti teknologi digital sangat diperlukan banget kan. Itu jadi ketergantungan nggak sih? Menurut Dara iya, kasihan juga kan sama yang kayak kita, kan nggak semua orang tuh punya smartphone, nggak semua namanya punya handphone layar sentuh, nggak semua bisa internetan HP-nya, dan yang sekalipun ada dia punya HP seperti itu nggak ada kuotanya. Iya. Gimana tuh kita, susah kan, jadi lebih susah ke situ sih. Apalagi di pedesaan gitu kan yang sinyalnya agak kurang gitu Nah ya iya kan. betul. Punya nggak sih keluhan dari teman-teman Dara gitu perihal hal itu? Banyak sih ya, kayak misalkan dia kan ada tuh yang rumahnya di bukit, yang di bukit, terus dia bilang, bu di sini nggak ada sinyal, bu di sini susah, bu memori saya penuh, bu ini saya gini, susah sih namanya kayak gitu. Dari pihak sekolah sendiri ada nggak sih solusi atas hal itu gitu tuh, biar membantu siswanya ini tetap belajar efektif? Ada, kalau untuk di SMK kita sendiri tuh kita SMK kita sendiri tuh jadi per tahap. Jadi misalnya kelas 10-nya itu hari apa sampai hari apa, kelas 11-nya dari hari apa sampai hari apa, dan kelas 12 pun sama, dari hari apa sampai hari apa. Jadi per hari itu cuma 5 kelas yang masuk, ada siang ada pagi. Oh, jadi sekarang di sekolah Dara, di sekolah di mana Dara? Udah mulai belajar seperti biasa? Iya, cuma bedanya kita di shift. Oh, di shift berapa minggu sekali? Perhitungannya 10 hari, paling lambat 14 hari. Oh, itu mulai dari kapan? Itu mulai dari bulan lalu ya, dari bulan lalu. Dara libur dari kapan? Bulan apa? Dara libur dari April. Oh, jadi bukan pas awal-awal corona masuk belum libur berarti ya? Belum, kita belum libur, kita masih belajar seperti biasa. Yang PKL tetap jalan PKL, yang belajar di sekolah tetap jalan di sekolah gitu. Terus kan tadi Dara bilang bikin makanan baru, resep makanan baru. Apa aja sih resep yang sudah dibikin? Banyak ya, kayak kalau kita kan biasanya bikin apa sih, cuma goreng-gorengan gitu kan ya, cuma goreng-gorengan, terus kita kayak cuma bikin telur ceplok, nasi goreng. Itu kan bagi kita susah kan, sulit. Nah sekarang tuh udah bisa bikin sayur sop, udah bisa bikin apa lagi, kalau khas Padang apa, rendang gulai gitu. Oh, jadi kan. sekarang lebih bermanfaat kali ya? Iya gitu lah. Waktu itu kita pernah bikin pempek bareng. Iya, kita pernah bikin pempek bareng. Oh, alhamdulillah enak ya. Ya alhamdulillah. Terus ada nggak sih cerita-cerita tentang apa ya?
horor gitulah gitu yang pernah ada? Ada sih, Dara pernah PKL gitu di satu tempat. Jadi di tempat itu tuh emang mungkin kalau kita masuk dari awal pun udah ngelihat ya, si gedung ini juga udah kayak rapuh kelihatannya, tapi bukan rapuh dalam hal itu, tapi kan kayak apa sih, gedung tua gitu loh. Kayak masuk dari awal juga itu, kalian tahu kan tempat kayak. Nah, dari tuh pernah PKL di sana. Terus di sana tuh mungkin kemungkinan orang ada yang punya kelebihan itu mungkin bisa ngelihat sih, banyak banget situ. Terus yang pernah Dara alamin itu waktu Dara lagi ngambil apa sih namanya, buat arsip gitu kan, ya kan kita ngarsip kerjaan tuh situ. Dara tuh ngambil buat arsip gitu di atas, tiba-tiba kayak ada suara langkah kaki, terus ada ya ngelihat hal-hal yang goib gitu. Itu Banyak. Dara bener-bener ngeliat asli. Iya itu ya gitu deh, gimana sih kalau orang ngelihat gitu. Ini kita ceritanya itu ya random aja ya. Iya, oke. Terus gimana lagi? Kalau teman-teman Dara sendiri? Oh, pernah teman-teman Dara tuh kita kan makan nih di kantin. Jadi kantin sama Kantin perusahaan si, itu. iya. Jadi kantin sama si ruangan ini nggak terlalu jauh, cuma emang cuma masuk belok gitu doang sih. Nah, kita makan tuh di kantin. Udah makan. Nah, ada teman Dara 2 orang, selesai makan duluan. Jadi yang lain tuh totalnya 7 orang. Yang 5 orang ini kita lagi masih makan di kantin. Nah, 2 orang ini ceritanya mau ngambil air minum di ruangan kita tuh, ruangan kita nginput. Tiba-tiba mereka keluar dong. Kenapa katanya? Tanya tuh, kenapa kamu? Itu ada itu, ada itu, tapi mereka nggak bilang kalau ada itu. Oh, mereka nggak gitu. ngeliat kali, apa cuma ngerasain doang? Ngelihat, mereka ngelihat. Terus? Katanya sih ya gitu sih, hal goibnya gitulah. Cuma kata mereka jangan diomongin di sini lah, jangan diomongin di sini gitu. Terus mereka juga bilang, ada yang bilang gak usah takut, kita kan di sini cuma PKL, nggak ganggu mereka gitu. Itu kalian tetap PKL seperti biasa atau gimana? Kita tetap PKL seperti biasa karena menurut kita apa ya, namanya kita ditempatin di suatu tempat, apapun yang kita tempatin kan kita udah dapat perjanjian, gimana pun kita tempatin kita harus mau, kita harus siap gitu. Kalian itu nggak sih apa namanya, bilang nggak sama guru pembimbing PKL kalian gitu kalau ada hal itu? Sempet bilang, cuma karena mungkin mereka juga nggak terlalu percaya atau mungkin terbiasa juga, ya udahlah katanya, kita lihat apa namanya, karena namanya juga kita nggak ganggu mereka ya, kalau mereka ganggu ya udah bilang aja nggak usah ganggu gitu. Dara sempat tanya-tanya nggak sih ke yang kerja tetap di situ, ada hal apa gitu, emang ada gitu hal-hal gaib kayak gitu, emang ada di situ atau emang udah sering gitu? Kalau itu sih Dara nggak pernah nanya ya, soalnya di situ sensitif banget. Namanya itu kan sensitif banget. Pernah sih ada yang cerita katanya emang ya ada di situ, cuma kitanya hati-hati aja, kita juga kan nggak ganggu mereka. Selain itu apa aja? Temen Dara pernah ngerasain apa gitu di situ? Atau di tempat lain gitu Dara pernah ngerasain apa? Atau temen Dara, rumah temen Dara yang horor-horor gitu? Ada sih rumah temen Dara. Itu menurut Dara horor banget ya. Kayak ya percaya nggak percaya sih kalau bagi umat Islam, namanya juga kita berdampingan gitu kan. Nah, jadi di satu rumah itu ada orang seorang teman Dara. Dia tuh abis sholat. Iya, terus? Nah, dikira dia tuh di belakang gitu di bapaknya, dikira dia tuh itu di bapaknya. Terus dia tanya dong, Pak, mau sholat? Iya katanya, tapi si orang itu nunduk. Seorang tuh nunduk. Oh, temen Daranya ini lagi abis sholat? Iya. Terus? Nah, udah itu si temen Daranya itu nanya, udah dijawab, udah pergi keluar. Pas dia keluar, pas nyampe depan kamar si bapaknya ada di situ. Kan gak mungkin dong kalau dia keluar bersamaan, gitu cepet banget. Nah, terus dia tanya dong sama mamanya, Mah, kok bapak ada di kamar, bukan tadi sholat? Udah sholat kok bapak dari tadi. Nah, yang dilihat siapa dong, kata dia kan. Nah, terus bapaknya bilang, ya udah nggak usah dipikirin, paling sih itu katanya. Oh, jadi bapaknya itu udah tahu kalau Iya. ada makhluk? Iya, udah tahu. Soalnya emang katanya dari kakek itunya juga udah tahu, kakeknya dia juga. Jadi itu rumah dia sendiri udah lama berarti di rumah? Iya, udah lama sih. Turun temurun berarti di situ?
nggak turun temurun sih, cuma emang dia lama di situ gitu loh. Terus dianya takut nggak sih berada di situ, jadinya dia ngerasa parno sendiri nggak pas sendirian di rumah atau keluarga lagi pergi gitu tuh? Kata dia sih nggak terlalu ya, cuma mungkin karena emang udah terbiasa sama suasana rumah seperti itu gitu kan, kitanya ya udah positive thinking aja, oh cuma ngingetin doang kali gitu kan. Gitu kan. Dara sendiri pernah nggak sih ke rumahnya itu? Pernah, malah Dara sering banget kan main di situ. Oh, sampai nginep nggak? Sampai nginep di situ. Terus ngerasain hal aneh nggak gitu, Kalau merinding apa iya gimana? kan di rumah tengah dia itu kan rada gelap gitu kan, Iya. ya kan jauh gitu ya, dari ujung depan rumah dia ke belakang lagi tuh jauh gitu loh, maksudnya ya lumayan lah ya untuk jarak kalau kita punya rumah sendiri mah. Jaraknya gimana? Rumah dia Jadi pintu depan rumah dia Heeh. ya, pintu rumah depan dia masuk lewat sini kan ada pintu samping itu ya. Nah ke belakang lagi tuh baru dapur. Oh, jadi rumahnya gede banget. Iya. Panjang apa? Panjang ke belakang. Oh, Panjang ke belakang. emang suasananya di situ emang karena rasanya gimana sih? Enggak ya, mungkin kalau Dara sendiri sih ngerasanya enggak gitu sih, cuma karena mungkin ada kebun di situ kan. Itu Kebun juga apa? sampingnya kebun. Kebun apa di situ? Banyak sih, ada pohon pisang, pohon mangga, terus ada pohon apa ya yang kecil-kecil tuh daunnya. Gitu deh. Banyak pokoknya kebun ya udah kebun-kebunan itu. Cuma ya lumayan gede kebunnya. Oh, berarti serem juga ya berarti rumahnya ya. Iya, Dia berapa bersaudara sih? Dia tuh 3 bersaudara sih ya. Heeh. Dia tuh anak pertama, adik anak yang pertama. iya, dia punya adik 2, adik yang paling kecil tuh sekitar umur 1,5 tahun lah ya. Itu adanya yang kecil itu diganggu nggak sih? Kan biasanya anak bayi itu kan lebih sensitif gitu kan. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak, dia cuma hanya menampakkan diri dalam wujud seorang ayah dan seorang ibu gitu loh. Oh gitu. Iya. Anak kecilnya tuh suka nangis-nangis gitu nggak sih kalau malam, kalau kayak nggak bisa tidur atau gimana gitu? Kata dia sih enggak ya, karena mungkin enggak mengganggu dia, enggak mengganggu si adiknya ini gitu. Ya, mungkin lebih tepatnya dia tuh cuma mengingatkan gitu loh pada si orangnya. Tanggapan Dara tentang hal itu gimana? Menurut Dara sih ya namanya kita manusia lah kan, pastinya ada aja lah apa itulah, manusia juga hidup di dunia ini kan nggak cuma Berdampingan ya. nggak cuma manusia sama manusia doang kan, adalah hal goibnya. Menurut Dara jangan terlalu takut ya sama kayak gituan, karena kita kan juga saling menjaga juga. Kita kalau kitanya nggak ngeganggu ya udah nggak usah ngeganggu gitu kan. Cuma ya gimana sih, ya pokoknya jangan diambil pusing lah kalau buat kayak gituan. Oh iya nih, pernah nggak sih nih Uni ngalamin juga kayak gitu? Udah sih, alhamdulillah ya. Aduh, jangan sampai pokoknya nggak mau yang tentang hal-hal gaib itu, nggak mau aja pokoknya, serem gitu tuh kan. Tapi waktu itu pernah, jadi waktu umur berapa ya, untuk kelas 4 SD kalau nggak salah. Iya. Kan jadi lagi mudik pas lebaran ke Padang kan. Terus jadinya kan kakak Uni ini dulu SD-nya di Padang kan, dulu SD di Padang. Terus jadinya kita mudik sana, terus Uni sama kakak Uni ini ke surau gitu, mau ngaji dari sore, pokoknya dari sore sampai maghrib lah ngajinya kan. Terus sambilan nginep, kita itu nginep di situ. Terus malam-malam itu mati lampu dong, kan serem kan. Jadi kita tidurnya ramean gitu tuh, sama-sama anak-anak yang lain yang ikut ngaji juga. Terus mati lampu, terus kita tidur kan. Pas bangun itu kebelet pipis tuh, terus pipis kan di luar, di kamar mandinya. Tapi di situ tuh kayak udah terang gitu, kayak udah jam setengah 7, jam 6-an gitu, udah terang banget kan. Terus akhirnya kita pulang dong, karena Uni gak betah kan, karena kayak baru pertama gitu di situ. Terus akhirnya kita pulang. Di perjalanan itu kayak awalnya itu awalnya terang banget kan. Terus pas sudah sampai pertengahan jalan, terus kayak gelap gitu, kayak bener-bener gelap. Tapi kayak nggak ada suara anjing, nggak ada suara hewan-hewan gitu. Pokoknya kita kalau nggak salah itu berapa orang ya, 3 orang kalau nggak salah. Kita kayak jalan aja gitu, kayak berani aja padahal gelap, tapi kita berani.
anehnya gitu di situ. Ya kan Maksudnya? biasanya kan Iya. takut kan, pasti Iya, ada rasa benar, takut iya, kan kalau gelap-gelap gitu kan. Tapi ini mah enggak, ini barang nyampe di rumah nenek tahunnya masih jam 3. Kita shock dong kan, kan tadi terang ya, kok sampai di jalan udah gelap, udah makin gelap, tahunnya masih jam 3. Ngerasa aneh nggak sih awal pertama kali kayak terang terus Uni tuh kayak enggak coba nyari jam dulu gitu, ada apa Enggak sih kepikiran ini juga gitu. sih, kan masih kecil kan, masih SD, Benar sih. lupa juga kayaknya, nggak inget lah kayaknya mah. Lumayan tuh sih, cuma kalau misalkan menurut Uni gimana sih kok bisa sampai kayak gitu gitu tuh? Kayaknya ada yang nerangin kali ya. Ada yang nerangin gitu ya, Terang kan. ada yang nerangin sampai Terus kayak gitu iya, ya. terus kan udah kan nyampe di rumah nenek itu kan gedor-gedor kan. Panggil nek gitu kan. Terus dibukain dong, kaget kan, itu masih jam 3 udah pulang aja gitu tuh. So udah kita tidur, pagi-paginya ada nyariin kita. Terus Kan biasanya kalau kakak Uni kalau ke surau itu pulangnya jam berapa ya, jam 8 jam 9 gitu, agak-agak udah siang. Iya. Kan ini mah udah pagi banget kan, itu jam 3-an udah pulang, agak-agak gimana gitu kan. Udah gitu sih, cuma itu doang. terus ada yang nanya nggak sih kok kalian pulang jam segini gitu? Iya, kita ngejelasin tadinya kok ini terang makanya kita pulang, tahunya masih jam 3 dong. Kan serem juga tahunya kan. Gila aja emang. Ngomong-ngomong ini pulang kampung, ngomong-ngomong Padang, Dara terakhir kali ke Padang kapan? Terakhir kali ke Padang kapan ya? Masih kecil banget. Masih kecil banget ya. Iya. Jadi lebaran kemarin itu lebaran Idul Adha, Idul Fitri nggak mudik berarti ya? Enggak mudik. Kan apalagi masa pandemi kayak gini, mau mudik juga susah dong. Iya. Belum lagi nanti di bisnya. Mm-mm. Nanti kena virus dari mana. Jadi udah lama nggak mudik ya berarti? Iya, udah lama banget. Oh, udah masuk SD? Masih kecil lagi sih, sekitaran umur berapa ya? Satu, masih balita gitulah. Lu baru tanya, jadi nggak inget? Nggak inget banget. Biasanya kalau ke Padang naik apa? Naik pesawat atau bis atau Naik bis. naik bis ya? Lebaran kemarin ngapain aja? Kan selama pandemi pasti nggak boleh keluar kan, nggak boleh keluar. Paling kayak cuma ke tetangga sekitar. Ke rumah itu nggak sih? Ke rumah keluarga dari mama kan di sini kan? Iya. Ke sana? Ke sana, kalau ke rumah keluarga mama ke sana. Kan karena emang keluarga mama juga deket gitu kan. Terus ya maksudnya masih daerah Cilegon juga, belum masuk ke dalam zona merah gitu. Ya kita ke sana, kita silaturahmi ke sana. Kita salam-salaman, minta maaf segala macem, cuma nggak kumpul kayak biasanya. Dapat THR gitu? BTW THR banyak loh. THR Banyak, nggak berkurang ya? Enggak, malah nambah. Oh nambah. BTW nambah. Salah ya? Iya. Karena kan lagi pandemi kayak gini. Iya bener, soalnya kakak-kakaknya anak kakak-kakaknya mama itu banyak banget yang udah kerja sekarang. Alhamdulillah berarti ya. Tapi nggak ada ini PHK. Oh nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, dapat THR juga. Iya, alhamdulillah. Berkah emang. Itu lebaran Idul Fitri. Iya, itu lebaran Idul Fitri. Lebaran Idul Adha juga kesana apa enggak? Lebaran Idul Adha awalnya gak kesana, terus karena Bibi Dara nelpon suruh buat kesana. dia kesana ngambil daging kan. Iya. Dara tumben banget, biasanya kan nggak ngasih daging gitu kan. Oh ternyata dia kurban juga gitu. Alhamdulillah. Terus ke itu pamannya papa Oh di mana tuh? di BBS. Oh di BBS, lumayan dekat ya di Iya. rumah ya. Masih daerah-daerah Cilegon lah. Dapat daging banyak ya tuh waktu ada Idul Adha? Banyak banget. Banyak. BTW mau bikin sate atau gimana gitu? Masih ada persediaan. Masih ada. Siap. Bikin apa aja di rumah? Kemarin tuh sempet bikin sop, bikin sate, terus ada sebagian juga dibawa buat bikin sate sama temen-temen. Oh, jadi sempat satean juga. Iya, sempat. Ya. Padahal lagi pandemi loh. Kan kita nggak rame-rame orang, Oh, nggak tetap rame. jaga jarak. Jaga jarak aman 1 meter. Apa yang bikin sop Dara sendiri apa dibantuin mama? Papa gitu, apa kakak? Dibantuin papa yang kayak belanja Dar butuh apa aja, Dara jelasin butuh ini. Oh, jadi handal sekarang ya? Iya dong. Jadi chef Karena Dara. alhamdulillah.
karena kan di masa pandemi kayak gini ya masa kita cuma tiduran Iya, doang, benar. apalagi- Rebahan, santuy. iya. Terus main HP, nonton TV, sholat tidur lagi, masa gitu. Iya. Kasian Bosen. dong kan, bosen Iya. juga kitanya. Terus sekolah daring juga nggak setiap hari, Iya benar. dapat tugas juga masa tugas mulu kayaknya, yang lain lah gitu Bosan kan. juga kayak rutinitasnya itu aja. Nah ya itu, jadi kita harus berkreasi sebagai anak bangsa yang Tempat yang sate baik. satean berarti di rumah ya. Sempet Kok sempet nggak banget. bagi-bagi sini sih? BTW mohon maaf itu udah BTW itu kita kan keluarga doang jadi Oh cuma gitu, sedikit jadi nggak sedikit bagi-bagi doang. orang-orang ya, nggak bagi-bagi tetangga juga enggak ya? Iya enggak, jadi BTW cuma dikit doang gitulah, buat cuma keluarga gitu doang. Oh gitu ya. Kita udah panjang lebar, Iya. kali tinggi, ya udah kayak rumus gitu ya. Rumus matematika kali ya. Iya. Makasih Dara udah mampir-mampir Iya, di sini, sama-sama. udah berbagi cerita, sharing-sharing. Sama-sama. Kita berbagi pengalaman juga tentang pandemi ini, terus tentang horor juga, Iya. random banget pokoknya. Terus Idul Adha, makan-makan. Pokoknya terima kasih lagi Kasih kembali. Iya, terima kasih. datang sini. Makasih, semoga selalu sehat. Amin. Pokoknya diberi kesehatan, jaga Amin. kesehatan, tetap selalu Amin. berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih. Makasih kembali Uni. Oke guys, itulah sharing-sharing saya bersama Dara Puspita Aulia. Seru kan? Jangan lupa tetap tontonin video-video terupdate yang akan saya update di setiap minggunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, dadah!